Jadi teks berita itu teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, jadi gitu, Pi. Oh, jadi gitu ya, Amara? Iya. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin tentang materi teks berita. Nah, sekarang kita berdua tuh kurang paham pada ciri-ciri teks berita. Kamu tahu nggak sih apa itu ciri-ciri teks berita? Ciri-ciri teks berita adalah ciri berita. Ciri berita pertama adalah faktual. Faktual adalah sesuai kenyataan. Kedua, aktual. Aktual adalah peristiwa terkini atau hot news. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Yang kelima, komunikatif. Oh, jadi gitu ya, Auza. Seingat aku, kayaknya aku tahu deh tentang unsur-unsur teks berita. Soalnya pernah baca sebelumnya. Nah, unsur-unsur teks berita itu ada. Nah, jadi unsur-unsur di dalam teks berita itu ada 6 atau yang biasa kita kenal dengan 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Nah, jadi yang pertama itu ada what atau apa. Ini digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua itu ada where atau di mana. Ini digunakan ketika menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga itu ada when atau kapan. Ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat itu ada who. Who ini digunakan untuk menjelaskan orang yang terlibat di dalam suatu peristiwa tersebut. Yang kelima itu ada why atau mengapa. Ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang penyebab terjadinya suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir itu ada how atau bagaimana. Ini digunakan untuk menjelaskan secara sistematis terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, udah selesai kan? Aku pergi dulu ya. Terima kasih, Auza. Terus, Pi, kayaknya aku baru ingat deh. Teks berita itu mempunyai struktur juga loh. Strukturnya apa aja, Amara? Struktur berita itu ada 4, yaitu jadi struktur berita ada 4 bagian. Yang pertama adalah judul berita. Judul berita adalah kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. Dan yang kedua adalah keras atau kepala berita. Bagian ini adalah bagian yang paling penting karena biasanya pada bagian ini merupakan rangkuman dari inti seluruh berita. Karena bagian ini terdapat dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Dan yang ketiga adalah tubuh berita. Pada tubuh berita biasanya pembaca dapat mengetahui sesungguhnya atau berita yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa yang akan diceritakan, baik kejadian, tempat, maupun waktu. Biasanya cerita ini terdapat dari tubuh berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita adalah informasi yang kurang penting dan berkaitan langsung dengan judul berita. Oh, jadi gitu ya, Amara. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada Madina. Viola, Amara. Iya. Kamu lagi ngapain di sini, Mat? Oh, ini aku lagi ngebaca tentang kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kebetulan nih, kita juga belum tahu kan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kamu bisa jelasin nggak, Mat? Oh, kaidah kebahasaan berita itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita yaitu menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik, lalu menggunakan kalimat tidak langsung yang ditandai dengan tidak menggunakan kata petik, lalu menggunakan kata kerja mental yang mengekspresikan perasaan seseorang, lalu menggunakan kata keterangan atau adverbial, terakhir menggunakan kata dot. Nah, jadi gitu Amara, Viola. Oh, jadi gitu ya, Madina. Terima kasih, Madina. Sama-sama. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut adalah teks berita merupakan teks yang berisi mengenai informasi terkait suatu kejadian ataupun peristiwa. Teks berita biasa berciri-ciri faktual dan aktual serta berunsur-unsur 5W1H dan memiliki 4 struktur.
Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks berita adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik atau peristiwa. 2. Mencari sumber berita dan menyusun kerangka. 3. Melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka. 4. Menentukan judul berita.